Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibnu Rushd adalah filosof, ahli fikih, dan juga komentator Aristoteles terbesar dalam sejarah filsafat yang kita kenal sekarang ini, sehingga beliau dikenal sebagai Asy-Syarih, orang yang menjadi penjelas atau komentator terhadap teks-teks Aristoteles. Ibnu Rushd tokoh penting sekali, patut kita kaji, karena Ibnu Rushd ini memberikan jawaban terhadap kritik yang pernah dikemukakan oleh Al-Ghazali terhadap filsafat. Anda tahu Al-Ghazali mengarang buku yang berjudul Tahafutul Falasifah, atau inkoherensi atau inkonsistensi para filosof. Dalam buku itu Al-Ghazali mengatakan bahwa sekurang-kurangnya ada 3 gagasan atau doktrin di mana di situ para filosof dianggap kafir karena gagasannya bertentangan dengan Islam atau akidah Islam, antara lain mengenai soal keabadian alam. Ibnu Rushd melakukan kritik balik terhadap kritiknya Al-Ghazali itu dalam sebuah karya yang disebut dengan Tahafut at-Tahafut. Yang menarik dari Ibnu Rushd ini adalah karena selain beliau ini seorang faqih atau ahli fikih, ahli hukum Islam, juris ya, yang ahli di bidang hukum Islam sesuai dengan mazhab Maliki. Selain dia seorang ahli fikih, ahli hukum Islam, juga seorang filosof yang penting sekali. Salah satu karya penting Ibnu Rushd yang patut kita kenang adalah buku beliau Faslul Maqal fi ma bainal hikmati wasyari'ati minal ittisal. Buku ini menjelaskan tentang bahwa wahyu dan akal, syariah dan filsafah itu tidak bertentangan. Bahkan Ibnu Rushd dalam buku itu, dalam buku Faslul Maqal, mengatakan antara lain bahwa jika ada pertentangan antara syariah yang nas-nasnya itu memang betul-betul bisa dibuktikan datang dari Nabi ataupun dari Quran, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada pertentangan dengan syariat, dengan akal, dengan falsafah, dengan hikmah, istilah Ibnu Rushd, maka syariah harus ditafsirkan sesuai dengan hukum-hukum akal. Itu salah satu butir pemikiran Ibnu Rushd yang dikemukakan dalam buku Faslul Maqal. Nah, Ibnu Rushd ini menarik karena dia ahli fikih. Kebanyakan ahli fikih dalam sejarah Islam itu punya pendekatan keagamaan yang memang kurang rasional ataupun ya terlalu tekstualistik ya. Tetapi Ibnu Rushd ini tidak, dia ahli fikih tapi juga sekaligus seorang filosof. Di dalam figur Ibnu Rushd, filsafat dengan syariat, wahyu dan akal bergabung jadi satu. Sekarang ini di dunia Islam modern masih, atau tetap kita masih menjumpai, dan mungkin juga banyak orang-orang yang menganggap bahwa filsafat itu sesuatu yang asing dari dunia Islam dan berbahaya, itu bisa mengacaukan akidah Islam. Sebetulnya dalam sejarah Islam kita punya contoh-contoh di mana ada seorang figur seperti Ibnu Rushd yang menggabungkan antara filsafat dengan syariah. Dan warisan rasional Ibnu Rushd ini sangat penting sekali. Sayangnya warisan intelektual Ibnu Rushd ini bukan berkembang di dunia Islam, tetapi berkembang di Barat, yaitu di dunia Latin, di Prancis, di kawasan Barat. Bahkan di Barat dikenal yang disebut dengan Latin Averroism, yaitu doktrin-doktrin rasional yang ditinggalkan oleh Ibnu Rushd yang dikembangkan di dunia Latin, di dunia Barat, yang konon katanya juga menyumbangkan kebangkitan peradaban Barat atau Renaissance. Sementara di dunia Islam, filsafat mati berkat kritik yang keras dari Al-Ghazali, sehingga dunia Islam meninggalkan filsafat dan mengalami kemunduran. Meskipun kemunduran Islam mungkin faktornya kompleks, tidak hanya sekedar karena mundurnya filsafat ya. Nah, debat antara Al-Ghazali dengan Ibnu Rushd saya kira sangat menarik. Itu menunjukkan bahwa peradaban Islam sebagai peradaban ya, itu sebetulnya kaya dengan ide-ide yang saling berseteru satu dengan yang lain, tapi ini perseteruan intelektual, bukan perseteruan politik atau perseteruan fisik ya. Nah, debat gagasan semacam ini saya kira menarik dan patut kita kembangkan sekarang ini, karena
Kita membutuhkan percaturan gagasan, percakapan intelektual, debat intelektual yang produktif, bukan debat kusir ataupun debat-debat yang sifatnya tidak mendalam, tidak intelektual, sehingga tidak mengembangkan pemikiran Islam yang lebih mendalam. Inilah hal yang patut kita kenang dari Ibnu Rushd. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.